Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Rebon, edisi Rabu, 21 April tahun 2021. Sungguh, kita mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita masih dapat bersekutu. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sekalipun kita berada di rumah masing-masing, namun hati kita terpaut sebagai saudara-saudari satu iman. Oleh sebab itu, marilah sebelum kita bersama masuk dalam ibadah Rebon pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas pertolongan pemeliharaanmu yang kami alami di sepanjang kehidupan yang terus kami lalui hari lepas hari, sekalipun situasi yang ada di sekitar kami tidak menentu, terlebih kami masih harus terus bergumul dan berjuang dalam pandemi COVID-19 ini. Namun kami merasakan bahwasanya penyertaan Tuhan dan tangan kasih Tuhan selalu terulur bagi kami. Topanglah kami senantiasa ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akan bersama beribadah, menyatukan hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan juga memuliakan nama Tuhan melalui ibadah Rebon ini. Hadirlah Tuhan, melawat kami satu persatu. Hadirlah, penuhilah kehidupan kami. Ubahkanlah hati kami, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan apabila saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar berita firman Tuhan yang dinyatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Inilah seru doa kami, dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama menggumuli firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah kesaksian Injil menurut Markus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota.
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukan firman-Nya dengan setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Selama penghayatan masa Paskah, kita sekalian diajak untuk mengalami sekaligus menghayati bagaimana menjadi manusia Paskah. Tentunya, menjadi manusia Paskah, kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus sendiri dalam penderitaan dan karyanya yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Secara manusiawi, kita tentu memiliki pemahaman, bukankah untuk menjadi manusia Paskah itu bukan perkara yang mudah? Bukankah hal itu berat? Mana mungkin kita bisa menjadi manusia Paskah seperti layaknya Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam Rebon pada malam hari ini, kita mau belajar untuk menjadi bijaksana. Kata bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bijaksana memiliki makna selalu menggunakan akal budi, baik pengalaman maupun pengetahuan, arif, tajam dalam berpikir. Bijaksana juga bisa berarti pandai, hati-hati,
cermat, dan teliti. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia-manusia yang bijaksana sehingga laku hidup kita selalu bijaksana? Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lambat untuk berkata-kata, namun kita terus belajar untuk berolah rasa? Tidak mudah, bukan? Untuk itu, marilah pada malam hari ini kita belajar dari pengalaman para murid Yesus. Pasca kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Dengan penuh sukacita, Maria Magdalena menerima penyataan Tuhan. Dan segera sesudah itu, Maria Magdalena mengabarkan penyataan yang telah ia terima dan mengatakannya kepada murid-murid yang lain bahwa dia telah melihat Tuhan. Namun, sedih hati Maria Magdalena karena murid-murid yang lain tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Begitu pula dengan dua orang murid yang lain yang menerima pernyataan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka keluar kota. Segera setelah mereka melihat, menyaksikan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka juga mengabarkannya kepada murid-murid yang lain. Namun sayangnya, murid-murid itu juga tidak percaya bahwa dua orang temannya telah melihat Tuhan Yesus. Para murid yang belum melihat Tuhan Yesus dibutakan dengan kesedihan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kebuntuan akan masa depan, sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Sehingga mereka melupakan segala ajaran Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pikiran mereka pada waktu itu tidak tenang dan hati mereka kacau. Mereka tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Akhirnya, seperti apa yang telah disaksikan dan ditulis oleh Injil Markus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid yang lain. Ketika pada waktu itu mereka tengah makan bersama, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya dengan teman-teman mereka yang lain yang sudah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Dan pada waktu itu, barulah hati mereka disingkapkan. Barulah mereka terbuka. Barulah mereka percaya dan tahu. Mereka mengingat-ingat apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Akhirnya, melalui peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada ke-11 murid itu, para murid itu melihat Tuhan dan mereka diubah menjadi orang-orang yang bijaksana.
menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian, menjadi orang-orang yang mampu untuk membedakan manakah hal yang baik, hal yang benar, manakah yang harus dijalani seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang cengeng. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang kekanak-kanaan dan egois. Hidup mereka, para murid itu benar-benar diubahkan. Mereka disertai penuh dengan kuasa Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 17 dan 18. Jika setelah melihat Tuhan, kehidupan para murid diubahkan. Kehidupan para murid dipakai sebagai alat saksinya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Kita yang telah bersaksi dengan mulut, bahkan kita yang selalu menunjukkan diri kita sebagai para pengikut Kristus melalui ritual-ritual kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita yang selalu menunjukkan kesalehan hidup kita, dalam tanda kutip, kesalehan hidup yang nampak, tetapi hati, siapa tahu justru hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Tetapi perbuatan, siapa tahu antara ritual dengan perbuatan sangat melenceng. Sehingga antara ritual yang kita lakukan dengan perbuatan kita tidak selaras, tidak serasi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memang telah benar-benar melihat Tuhan? Apakah kita memang telah benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau demikian, sudahkah kita benar-benar diubahkan? Sudahkah kebijaksanaan itu memenuhi dan melingkupi kehidupan kita? Sudahkah pesona hidup kita menggetarkan kehidupan orang lain, atau justru malah kita selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari, jika kita telah melihat Tuhan, kebijaksanaan dan kebenaran Tuhan memenuhi kehidupan kita, menuntun laku hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening. Ini kami Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Ubahkanlah kehidupan kami. Penuhi kehidupan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Kiranya pesona kehidupan kami boleh menggetarkan banyak orang yang ada di sekitar kami. Kiranya setiap ibadah kami berbuahkan kebajikan, kekuatan bagi orang lain untuk melihat betapa agung dan besar
kasih Tuhan Yesus yang telah mengubah kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang dewasa secara iman. Janganlah kami menjadi seorang yang kekanak-kanaan, yang egois, namun kamu bisa melihat bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan kami, dan orang lain pun turut memuliakan nama Tuhan oleh karena kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami penuh kepadamu. Tolonglah kami, tuntunlah langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus terus bertahta dalam hati kami. Doa dan permohonan ini kami serahkan dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memenuhi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah rebon pada malam hari ini sambil kita memuji nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian NKB 21, bait yang pertama dan ketiga. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.